Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, blok, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya, sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret operasional formal. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif. B. Kemampuan interaksional. C. Kemampuan integrasi diri. D. Kemampuan komunikatif. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola A. Kausal. B. Spiral. C. Kronologis. D. Inquiry. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah A. Microsoft Database. B. Microsoft PowerPoint. C. Microsoft Desktop Publishing. D. Microsoft Word. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil. B. Objektif. C. Valid. D. Sistematis.
Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus artinya A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten ajak, taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. D. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning, urutan langkah yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 3, 1, 4. C. 3, 2, 1, 4. D. 2, 3, 1, 4. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus adil, artinya A. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, gender, dan hal-hal lain.
Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian. A. Objektivitas. B. Transparan. C. Bermakna. D. Menyeluruh. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini, mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah A. Penilaian berkelanjutan. B. Penilaian menyeluruh. C. Penilaian acuan patokan. D. Penilaian acuan norma. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari A. Kerisauan guru akan kinerja di kelas yang diajar. B. Kerisauan pendidik akan mutu pendidikan. C. Keinginan untuk membantu guru. D. Kepedulian peneliti akan kinerja guru. Persiapan awal dalam PTK adalah A. Menyiapkan cara wawancara. B. Membuat analisis kelayakan hipotesis. C. Membuat rencana perbaikan pembelajaran dan skenarionya. D. Menyiapkan fasilitas dan sarana. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan inilah guru akan dapat mengetahui berhasil tidaknya rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah A. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran.